warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirka Utama. Saya adalah support worker dari PT Watmitoku Agrio. Di sini kita sedang di lahan Mas Amir di tanaman cabai dan tomat. Mas izin untuk memperkenalkan diri, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Saripudin. Saya petani dari Simpang Serdang, Kelurahan Wamengaku, Kecamatan Balibukit, Kabupaten Lampung Barat. Ya, Mas. Di sini kita menggunakan bibit cabai ini, Mas. Apanya untuk bibit cabainya ini? Cabai apa yang kita tanam, Mas? Ini untuk bibit cabainya kebetulan kita tumpang sari. Ini ada jenis CMK. CMK ya, Mas? Terus cabai rawit merah, sama ada Tomat ya? tomat, tanaman tomat. Di sini kita mulai penggunaan untuk antonik dan metaliknya di usia berapa, Mas? Kalau untuk penggunaan antonik kita menggunakan dari semenjak semai. Dari waktu sebelum penyemaian media semai kita siram dulu dengan antonik dengan dosis 1 ml per liter. Jadi kalau di satu tangki itu bisa 15 sampai 16 ml ya, Mas? 15 sampai 16 ml. Itu sebelum kita menyemai benihnya. Jadi untuk penanaman benih ya. Terus untuk dimulai tanam kita penggunaan itu sejak usia berapa, Mas? Ini penggunaan antonik itu sekitar umur 7 hari setelah tanam kita sudah menggunakan antonik, dan itu diulang setiap 10 sampai 15 hari sekali. Untuk penggunaan antonik dan metalik itu dipisah atau dicampur, Mas, untuk aplikasinya? Itu untuk aplikasinya kalau metaliknya kita gunakan itu waktu dia sudah memasuki masa berbunga atau masa Tumbuhan generatif, itu kita campur dengan antonik. Jadi manfaatnya dia bisa untuk menjadikan bakal buah agar tidak mudah rontok dan lebih tahan dari cuaca yang ekstrim seperti saat ini. Kebetulan untuk kita di masa penyemaian dan masa tanam ini kebetulan musim hujan ya, Mas? Iya, Mas. Jadi di dalam penggunaan antonik dan metalik bisa untuk mengurangi atau mencegah penyakit pada tanaman kita ini, Mas? Iya, betul, Mas. Selain dia untuk mencegah penyakit, juga untuk mengurangi stres karena cuaca yang kita ini nggak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi penggunaan antonik dan metalik itu sangat dibutuhkan. Untuk antonik sendiri, Mas, ketika kita aplikasi di tanaman cabai, tomat, dia untuk tanaman cabainya ruas batang ini semakin banyak ya, Mas? Betul, Mas. Ruas batangnya semakin banyak, ruas batang semakin banyak, dan bunga juga semakin lebat bunganya. Semakin lebat. Dan buah juga itu lebih banyak yang jadi daripada yang rontok. Nah, itu saya bandingkan dengan sebelum saya memakai tanaman yang sebelumnya yang tidak memakai antonik, itu bunga itu banyak yang rontok. Dan untuk dari segi buah juga ini semakin padat ya, Mas, keras ya. Padat, dan ini, Mas, bisa lihat, Mas, mengkilat ya. Sangat mengkilat. Kalau untuk di tanaman tomat, Mas? Di tanaman tomat kita memakai antonik itu waktu dia pindah tanam dan waktu dia mau muncul bunga. Tuh, untuk tanaman tomat. Jadi untuk di tanaman tomat ketika kita pindah tanam itu untuk mengatasi supaya tanaman tidak stres ya, Mas? Tidak stres. Itu kita pakai antonik. Kalau untuk metaliknya itu kita selalu menggunakan. Kalau untuk tomat itu umur setiap 7 hari sekali itu kita tetap masuk untuk metaliknya. Berarti dari segi untuk pemakaian antonik dan metalik puas ya, Mas? Puas, Mas, sangat puas. Sangat puas ya. Sangat puas. Dan untuk daya simpannya juga nanti ini setelah kita panen itu lebih awet, Mas. Lebih awet ya, Mas? Lebih awet ya. Jadi para pedagang itu lebih senang ya, Mas? Lebih awet cabenya. Baik, Mas, mungkin itu saja, Mas, untuk ini kita
pada pagi hari ini. Ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Mas. Monggo dilanjut aktivitasnya Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas.